Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Kita ketemu kembali dengan Bu Lulu dengan mata pelajaran kimia. Untuk pertemuan kimia pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai sistem periodik unsur. Di mana kompetisi dasar yang akan kita pelajari adalah, yang pertama adalah untuk mengidentifikasi struktur atom dan sifat-sifat periodik pada tabel periodik unsur. Yang kedua yaitu mengevaluasi hubungan antara konfigurasi elektron dengan letak unsur dalam tabel periodik. Indikator pencapaian kompetensi yaitu indikator pengetahuannya adalah mengkorelasikan struktur atom untuk mencari golongan dan periode. Sedangkan indikator keterampilan adalah yang pertama membaca letak unsur dalam tabel periodik, yang kedua menentukan golongan dan periode suatu unsur dalam tabel periodik. Tujuan pembelajaran dalam sistem periodik unsur yaitu yang pertama menjelaskan dasar pengelompokan unsur-unsur, yang kedua adalah menentukan letak unsur dalam sistem periodik berdasarkan pada konfigurasi elektron atau sebaliknya. Nah, kita akan membahas mengenai sejarah perkembangan sistem periodik unsur yang biasanya disingkat dengan SPU. Sejarah perkembangan SPU yang pertama yaitu mengenai pengelompokan unsur berdasarkan pada sifat logam dan non-logam. Jadi, unsur itu sebelum adanya sistem periodik unsur tabel itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu sistem logam dan sistem sifat logam dan sifat non logam. Di mana unsur logam memiliki sifat yang pertama adalah kerapatannya tinggi, padat atau dapat ditempa, bersifat konduktor yaitu bisa menghantarkan arus listrik, mengkilap, elektropositif, oksidanya bersifat basa. Sedangkan sifat-sifat dari unsur non-logam yaitu yang pertama kerapatannya rendah, rapuh, bersifat isolator, tidak mengkilat, elektronegatif, dan oksidanya bersifat asam. Jadi unsur itu dikelompokkan berdasarkan sifat ini, logam dan non-logam. Kemudian pengelompokan ini dikembangkan lagi berdasarkan pada hukum Doberer-Renner, di mana mengelompokkan unsur-unsur itu berdasarkan kesamaan sifat, di mana kelompoknya itu terdiri atas 3 unsur yang disebut dengan triad. Dalam satu triad atau dalam satu kelompok, itu massa atomnya yang terletak di tengah merupakan harga rata-rata dari massa atom pertama dan massa atom ketiga. Contohnya Li itu memiliki nomor atomnya 6,941, di mana Li itu terletak di tengah antara ArNa dan ArK, sehingga menghasilkan itu 6,941. Kemudian dikembangkan lagi berdasarkan pada hukum Octav-Newlands, di mana pengelompokan unsur-unsur berdasarkan hukum Octav-Newlands ini didasarkan pada kenaikan massa atom relatif. Ternyata unsur ke-8 itu mirip dengan unsur pertama, unsur ke-9 mirip dengan unsur kedua, unsur ke-10 mirip dengan unsur ketiga, dan seterusnya. Contohnya di sini ada H, Li, Be, B, C, N, dan O. Ini terdiri dari 7 unsur untuk baris yang pertama. Baris yang kedua terdiri dari F, Na, Mg, Al, Si, P, dan S.
ternyata unsur H, F, dan Cl itu memiliki sifat yang mirip. Demikian juga dengan Li, Na, dan K juga memiliki sifat yang mirip karena unsur ke-9 mirip sifatnya dengan unsur yang kedua. Be, Mg, dan Ca juga memiliki sifat yang mirip. Kemudian hukum Octav-Newland ini dikembangkan lagi oleh hukum Mendeleev atau hukum periodik, di mana bunyi dari hukum Mendeleev adalah ketika unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atomnya, maka sifat-sifatnya akan terulang secara periodik. Mendeleev ini memprediksikan sifat-sifat beberapa unsur yang belum ditemukan. Kemudian hukum Mendeleev ini dikembangkan lagi berdasarkan pada sistem periodik modern, yaitu didasarkan pada sifat atom dan nomor atom yang bisa kalian lihat pada tabel berikut. Nah, tabel ini disebut dengan tabel sistem periodik modern yang sampai sekarang digunakan untuk mengetahui unsur-unsur kimia. Apakah unsur itu termasuk dalam unsur logam atau non-logam atau golongan transisi, bisa kalian lihat pada tabel susunan berkala unsur-unsur kimia ini. Di sini ada, kalau yang pembacaannya dari atas ke bawah berarti ini termasuk dalam golongan. Kalau bacanya dari kiri ke kanan ini termasuk dalam periode. Di situ ada golongan 1A, 2A sampai 8A. Golongan juga ada 1B, 2B sampai 8B. Hubungan antara konfigurasi elektron dengan sistem periodik. Tadi ya sudah ada periode. Periode itu berarti dari kiri ke kanan. Nah, periode itu apa? Adalah banyaknya kulit atom yang dimiliki oleh unsur yang bersangkutan, di mana dalam sistem periodik sistem periodik itu terdiri dari 7 periode. 1 periode pendek, yaitu periode 1, 2, dan 3. Ini ya, periode pendeknya terdiri dari periode 1, 2, 3. Periode panjangnya 4, 5. Sedangkan periode sangat panjang terdiri dari 6. Dan periode belum lengkap terdiri dari periode ke-7. Ya, bisa dilihat di situ. Nah, sedangkan golongan itu apa? Golongan adalah menyatakan jumlah elektron yang terdapat dalam kulit terluar, di mana dalam sistem periodik modern terdiri dari 8 golongan utama dan 8 golongan transisi. Ya, ini golongan, berarti dari atas ke bawah bacanya. Itu dinamakan dengan golongan. Golongan utama itu ada 3. Ada golongan 1A, dinamakan juga dengan golongan logam alkali. Golongan 2A adalah golongan logam alkali tanah. Golongan 3A adalah golongan aluminium. Golongan 4A golongan karbon. Golongan 5A golongan nitrogen. Golongan 6A golongan halkogen atau oksigen. Golongan 7A golongan halogen, golongan 8A golongan gas mulia. Nah, di tengah-tengah sini ya, di tengah-tengah itu ada golongan transisi. Golongan transisi itu apa? Golongan yang terletak di antara golongan 2A dan 3A. Ada 2 golongan transisi, ada golongan lantanida dan golongan aktinida. Golongan lantanida adalah golongan yang terletak pada 3B, yaitu pada periode ke-6. Dimulai dari La57 sampai Lu71.
Golongan aktinida terletak pada golongan 3B, yaitu periode 7 dari AC89 sampai LW103. Nah, untuk mempermudah kalian menghafal golongan 1A itu apa saja, golongan 2A itu apa saja, golongan 3A itu apa saja, bisa kalian buat perkiraan seperti ini. Contohnya ya, H golongan 1A, H, Li, Na, K, Rb, Cs, dan Fr. Bisa kalian sebutkan seperti ini. Hari libur H, libur Li, naik Na, kuda K, Rabu Rb, Kamis Cs, dan free Fr. Ya, bisa kalian bisa menghafalnya seperti itu. Untuk golongan 2A juga seperti itu. Becak, Mang, Kasim sering bawa racun dan seterusnya. Ya. Nah, demikian anak-anakku pembelajaran untuk sistem periodik unsur kali ini. Untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat berkali-kali videonya atau bisa kalian lihat pada materi di link Taruna Sinau. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.